Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa dan i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah, semoga Allah ta'ala meridainya. Annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Bahwasannya Aisyah, dia pernah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Aisyah dalam kondisi haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid. Wa hiya fi hujratiha. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha berada di rumahnya. Jadi kita tahu jamaah bahwasannya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha itu nempel dengan apa? Masjid. Yunawiluha ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepalanya untuk saya. Artinya memberikan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, beliau pernah menyisir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melongokkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf, beliau tidak masuk ke dalam rumahnya. Artinya beliau tetap berdiam diri di masjid illa li hajatil insan, kecuali untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, maknanya adalah kecuali untuk buang hajat. Jadi Nabi SAW tidak keluar dari masjid kecuali untuk buang hajat. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat lain, anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, in kuntu la adkhulul baita lil hajah. Dahulu ketika saya iktikaf, saya masuk ke dalam rumah untuk keperluan, yaitu bisa jadi untuk buang hajat atau lainnya, keperluan yang harus. Wal maridu fi. Dan di saat saya masuk ke dalam rumah, saya dapati di rumah saya ada orang yang sedang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana ma'arah. Dan saya tidak bertanya kepada orang yang sakit tersebut kecuali dalam kondisi berjalan. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari masjid, masuk ke dalam rumahnya hanya untuk keperluan buang hajat. Sampai pun ada orang sakit, tidak ditengok, tidak diajak ngobrol lama, hanya ditanya keadaannya, itu pun sambil apa? Berjalan. Hadis ini jamaah, atau dari hadis ini kita bisa mengambil 2 pelajaran. Yang pertama adalah khurujul mu'takif minal i'tikaf lil hajah. Bolehnya orang yang i'tikaf keluar dari masjid kalau seandainya ada hajat. Kalau seandainya ada keperluan. Orang yang iktikaf keluar dari masjid
itu terbagi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah al-khuruj bi ba'dil badan. Seseorang iktikaf kemudian mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya. Maka ini dibolehkan. Jadi contohnya iktikaf mengeluarkan dari masjid hanya kepalanya saja untuk disisir. Maka hal ini boleh sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-khuruj bi jami'il badan bila udrin. Seseorang keluar dari masjid ketika iktikaf dengan seluruh anggota tubuhnya, artinya dia keluar, dia jalan-jalan dan seterusnya, bila udrin, tanpa adanya uzur, maka iktikafnya batal, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khuruj li amrin la budda lahu minhu syar'an au taba'an. Keluar dari masjid dalam rangka memenuhi kebutuhan yang harus terpenuhi. Maka dalam hal ini jamaah bisa kita perinci. Yang pertama adalah keluar untuk buang hajat. Baik BAK maupun BAB. Maka hal ini tidak membatalkan iktikaf selama di masjid tersebut tidak tersedia tempat untuk buang hajat. Artinya ketika di masjid tersebut tersedia tempat buang hajat, maka dia tidak boleh keluar dari masjid untuk buang hajat. Kalau tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah untuk buang hajat, karena memang di saat itu Masjid Nabawi belum tersedia kamar mandi. Yang kedua adalah keluar untuk bersuci, untuk wudhu dan seterusnya, maka jawabannya pun sama. Jika memang di masjid tidak tersedia tempat untuk berwudhu dan seterusnya, maka dia boleh keluar dari masjid. Namun jika di masjid sudah tersedia, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Yang ketiga, keluar dari masjid dalam rangka makan. Jadi orang iktikaf, dia keluar dari masjid dalam rangka mencari makan dan minum, maka jawabannya adalah boleh, kecuali kalau seandainya orang yang iktikaf tersebut sudah ada yang menyediakan makan dan minum. Jadi kalau sudah ada yang menyediakan, maka tidak boleh keluar dari masjid. Namun ketika belum tersedia, maka boleh bagi dia untuk keluar dari masjid. Berikutnya, keluar dari masjid untuk sholat Jumat. Maka ini harus. Contohnya ada orang yang iktikaf, namun di tempat itu tidak dilaksanakan sholat Jumat. Boleh. Namun ketika datang waktu Jumatan, dia boleh keluar, bahkan dia boleh keluar di awal waktu. Jadi harusnya Jumatan mungkin jam 12, mungkin dia pengen berangkat jam 10, boleh. Jadi masih disunahkan bagi dia untuk bersegera mendatangi sholat Jumat. Yang berikutnya, keluar untuk menjalankan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang disunahkan yang lainnya. Contohnya adalah mengunjungi keluarga, silaturahmi, atau nengok orang sakit, atau sholat jenazah, yang seterusnya, maka ini hendaknya tidak dilakukan oleh orang yang iktikaf. Jadi orang yang iktikaf adalah fokus di masjid. Adapun amalan-amalan sunnah yang lain, nengok orang sakit dan seterusnya, maka ini tidak dilakukan atau hendaknya tidak dilakukan oleh orang yang sedang iktikaf. Kecuali kalau seandainya wajib bagi dia untuk menengok atau wajib bagi dia untuk mensolati jenazah. Contohnya ada jenazah yang tidak ada yang mensolati kecuali dia, maka dia boleh keluar dari masjid. Jadi intinya jamaah, orang yang iktikaf di masjid, yang poin terakhir ini adalah dia fokus di masjid. Untuk amalan-amalan sunnah selain yang berkaitan dengan masjid, maka untuk sementara waktu dia tinggalkan. Ketika seseorang keluar dari masjid jamaah, tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, maka iktikafnya batal. Maka iktikafnya apa? Batal. Ketika iktikafnya batal, bagaimana Ustaz? Kalau iktikafnya batal, dia boleh mengulangi dari awal. Nanti contohnya dia mau iktikaf 10 hari. Di hari kelima kok dia keluar dari masjid tanpa hajat, jalan-jalan dan seterusnya, maka iktikafnya batal. Maka dia boleh mengulangi lagi niat untuk iktikaf. Ini poin yang pertama. Jadi intinya jamaah,
Poin yang pertama ini, kalau orang yang sedang iktikaf, dia keluar dari masjid hanya sebagian tubuhnya saja, boleh. Kalau dia keluar dengan seluruh tubuh tanpa hajat, maka tidak boleh. Kalau seandainya dia keluar karena hajat, maka diperinci. Jikalau hajat itu tidak bisa dilakukan kecuali di masjid, kecuali di luar masjid, maka dibolehkan. Namun jikalau di masjid sudah tersedia, maka tidak dibolehkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah aqallu muddatil iktikaf. Waktu minimal iktikaf. Artinya kapan sih seseorang itu dikatakan iktikaf? Waktunya harus berapa? Minimal waktunya berapa? Ada yang mengatakan orang yang iktikaf itu minimal sehari semalam. Artinya 24 jam. Ada yang mengatakan iktikaf itu nggak harus sehari semalam tapi harus ada siangnya. Kenapa? Karena orang iktikaf itu dia harus berpuasa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan iktikaf itu harus 10 hari. Karena Nabi SAW iktikafnya berapa hari? 10 hari. Pendapat yang keempat mengatakan iktikaf itu boleh walaupun hanya sejam 2 jam. Pendapat yang kelima, iktikaf itu adalah minimal semalam. Wallahu a'lam. Pendapat yang saya condong kepadanya adalah iktikaf itu minimal semalam. Jadi contohnya datang malam, pulang subuh. Ini boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah didatangi sama Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, dulu ketika di zaman jahiliyah, saya pernah bernazar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Apa kata Nabi SAW? Aufi binadrik, penuhi nazarmu. Ini menunjukkan bahwasannya iktikaf itu boleh walaupun apa? Semalam. Tidak harus 10 hari atau tidak harus ada siangnya atau tidak harus ada siangnya yang memungkinkan bagi dia untuk berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya iktikaf ini minimal semalam. Kok sejam 2 jam tidak dikatakan iktikaf Ustaz? Kita katakan dahulu Nabi SAW dan para sahabat jamaah mereka bolak-balik ke masjid, namun tidak dinukil dari mereka ketika mereka ke masjid, mereka berniat untuk apa? Iktikaf. Jadi wallahu alam, waktu minimal seseorang dikatakan iktikaf itu adalah semalam. Maka ini merupakan kemudahan bagi kaum muslimin. Mungkin sebagian di antara mereka sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya, maka jikalau tidak bisa beriktikaf 10 hari full, maka dia boleh beriktikaf hanya di malam hari dalam rangka mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.